Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Apa kabar nih semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Nah, aku dan teman-temanku kali ini akan mempersembahkan sebuah video edukasi tentang biomolekul, sel, dan jaringan. Yuk kita simak. Sebelum kita lanjut ke materi, kita kenalan dulu yuk. Nah, perkenalkan, nama aku Karisma Eka Putri. Lalu ada 3 anggota kelompokku, yaitu Siva Fauzia, Faiza Oktavia, dan Brilian Vivarsyah. Nah, selanjutnya yuk kita simak materinya. Langsung aja ke materi yang pertama tentang pengertian sel dan jaringan. Apa itu sel? Sel merupakan unit struktural terkecil dari suatu organisme yang menjadi dasar kehidupan. Semua fungsi kehidupan dapat diatur dan berlangsung di dalam sel. Pada organisasi kehidupan, baik pada hewan maupun tumbuhan ataupun manusia, sel menempati urutan tingkat organisasi yang terendah. Contoh dari sel yaitu sel bakteri, sel hewan, dan sel tumbuhan. Nah, di samping ini adalah contoh gambar sel hewan dan tumbuhan. Secara singkat, organisasi di dalam organisme dapat digambarkan sebagai berikut. Membentuk sel, lalu membentuk jaringan, selanjutnya organ, dan menjadi sistem, lalu menjadi suatu individu. Berdasarkan jumlah sel dalam tubuh suatu organisme, makhluk hidup dapat digolongkan menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah sel uniseluler. Apa sih sel uniseluler? Yaitu suatu organisme yang hanya terdiri dari satu sel saja dan ukurannya sangat kecil, contohnya amoeba dan bakteri. Nah, di bawah ini adalah contoh dari sel amoeba. Nah, selanjutnya nih, sel multiseluler. Apa sih sel multiseluler? Yaitu suatu organisme yang lebih kompleks dan memiliki lebih dari satu sel di dalam tubuhnya. Contohnya ada sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, di bawah ini adalah contoh dari sel hewan. Selanjutnya ada perbedaan sel uniseluler dan multiseluler. Pertama, ada susunan sel. Susunan sel organisme uniseluler tidak rumit dibandingkan dengan organisme multiseluler. Lalu yang selanjutnya ada sifat. Organisme uniseluler bersifat mikroskopis atau yang artinya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Nah, di lain sisi, organisme multiseluler bersifat makroskopis, yaitu terdeteksi dengan mata telanjang atau bisa dilihat dengan mata tanpa menggunakan alat bantuan mikroskop. Nah, selanjutnya dari rentang hidupnya nih. Karena hanya memiliki sel tunggal dan beban kerja yang tinggi, organisme uniseluler memiliki rentang hidup yang lebih pendek dan efisiensi operasional yang lebih rendah daripada spesies multiseluler. Yang terakhir ada pembagian kerja. Pembagian kerja pada organisme uniseluler terbatas pada tingkat organela, sedangkan pada organisme multiseluler, pembagian kerja terdapat pada tingkat sel, jaringan, dan sistem organ. Nah, yang selanjutnya ada materi tentang klasifikasi sel. Klasifikasi sel dibagi menjadi 2, yaitu prokariotik dan eukariotik. Nah, apa sih prokariotik itu? Prokariotik dicirikan dengan tidak memiliki inti sejati dengan membran sel. Inti sejatinya bebas di dalam sel. Di bawah ini adalah contoh dari sel prokariotik. Nah, selanjutnya ada eukariotik. Apa sih eukariotik itu? Yaitu kelompok eukariotik memiliki inti sejati yang dikelilingi oleh membran sel dan mengandung materi genetik yaitu kromosom yang berisi DNA dan protein. Di bawah ini adalah contoh dari eukariotik. Nah, yang selanjutnya bisa kita lihat di samping ini adalah tabel perbedaan dari prokariotik dan eukariotik. Aku jelasin sedikit ya dari organismenya nih. Apa aja sih organisme dari prokariotik? Yaitu ada bakteri dan archaea. Lalu kalau organisme dari eukariotik itu ada protista, fungi, tumbuhan, dan juga hewan. Nah, perbedaan ukuran selnya. Kalau prokariotik itu berkisar antara 1-5 mikrometer, sedangkan eukariotik itu berkisar antara 10 sampai dengan 100 mikrometer. Nah, di bawah ini juga masih banyak nih perbedaan-perbedaan dari prokariotik dan eukariotik. Nah, materi yang selanjutnya tentang fungsi sel. Apa aja sih fungsi dari sel?
Yang pertama, mempertahankan suatu barier yang selektif atau membran plasma di antara sitoplasma dan lingkungan ekstraseluler. Lalu yang kedua, sel dapat membawa instruksi dalam bentuk kode kepada gen untuk proses sintesis sebagian besar komponen seluler. Lalu yang terakhir, sebagai aktivitas metabolik. Komponen sel. Komponen utama kebanyakan sel adalah air, yaitu sekitar 80%. Dari beras sisanya terdapat lipid sekitar 10%, karbohidrat 15%, protein 50%, dan asam nukleat 15%. Sel bervariasi ukuran dan bentuknya. Berdasarkan ada tidaknya membran yang melingkupi material genetik genom sel, sel dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sel eukariotik dan prokariotik. Selanjutnya ada struktur sel. Yang pertama ada membran sel. Membran ini memisahkan isi sel dari bagian luar sel. Isi sel atau kandungan sel dinamakan sitoplasma. Sitoplasma bukan merupakan campuran homogen atau larutan karena mengandung material yang terlarut dan tersuspensi. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma adalah campuran berair dari makromolekul seperti protein, lipid, asam nukleat, polisakarida, dan molekul organik kecil, terutama prekursor makromolekul, bermacam senyawa inorganik, dan juga ribosom. Yang ketiga ada dinding sel. Dinding sel relatif permeabel dan merupakan lapisan yang lebih kuat dibandingkan membran sitoplasma. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan. Selanjutnya ada nukleus. Inti sel adalah pusat kontrol dari sel yang mengandung 95% DNA sel yang berkaitan dengan protein histon melipat bentuk kromatin. Replikasi dan transkripsi DNA terjadi di dalam inti sel. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan jaringan lembaran-lembaran membran dan saluran atau tubulus perpanjangan dari membran luar inti sel. Retikulum endoplasma ada dua macam, yaitu RE kasar dan RE halus. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria adalah tempat utama metabolisme energi yang bersifat oksidasi. Organel ini memiliki dua macam membran, yaitu membran luar dan membran dalam, yang dipisahkan oleh ruang antar membran. Matriks mitokondria berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi untuk menghasilkan energi. Selanjutnya ada kloroplas. Kloroplas merupakan salah satu jenis organel yang disebut plastid pada tumbuhan dan alga. Kloroplas berfungsi sebagai organel utama dalam proses fotosintesis. Kloroplas berasal dari proplastida. Proplastida berukuran lebih kecil dari kloroplas, di mana terdapat sedikit bahkan tanpa membran internal. Selanjutnya yang kedelapan ada ribosom. Ribosom merupakan tempat sel membuat protein. Sel dengan laju sintesis protein yang tinggi memiliki banyak sekali ribosom, contohnya pada sel hati manusia. Ribosom sendiri tersusun atas berbagai jenis protein dan sejumlah molekul RNA. Yang kesembilan ada sitoskeleton. Sitoskeleton adalah jaringan serat yang terdiri dari protein atau matriks protein intraseluler. Sitoskeleton adalah rangka protein yang dibutuhkan untuk mendukung sel, pengaturan internal sel, dan bahkan pergerakan sel. Yang ke-10 ada lisosom. Lisosom dihasilkan oleh aparatus Golgi yang penuh dengan protein, berbentuk kantong-kantong kecil, dan menghasilkan enzim-enzim hidrolitik seperti fosfatase, lipase, dan proteolitik. Lisosom menghasilkan zat kekebalan sehingga banyak ditemui pada sel darah putih, bersifat autofagi, autolisis, dan menghancurkan makanan secara endosistosis. Fungsi lisosom ini ialah sebagai penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi yang ada di dalam sel tumbuhan disebut diktiosom, di mana kebanyakan berada di dekat membran sel. Di dalam badan Golgi terdapat banyak enzim pencernaan yang belum aktif, seperti koenzim dan zimogen. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola berisi garam-garam organik, tanit atau zat penyamak, glikosida, minyak eteris, enzim, alkaloid, dan butir-butir pati. Selaput pembatas antara vakuola dengan sitoplasma disebut tonoplas. Selanjutnya ada peroksisom. Besarnya hampir sama dengan lisosom, yaitu 0,3 sampai 15 mikrometer.
dan dibatasi oleh membran tunggal. Peroksisom sendiri dihasilkan oleh retikulum endoplasma. Peroksisom juga penuh berisi enzim dan yang paling khas yaitu katalase. Dan yang terakhir ada sentriol, berbentuk layaknya tabung dan tersusun oleh mikrotubulus yang terdiri dari 9 triplet. Terletak di salah satu kutub inti sel. Sentriol berperan dalam kegiatan pembelahan sel dengan membentuk benang spindel. Benang ini yang menarik kromosom menuju ke kutub sel yang berlawanan. Baik, materi selanjutnya yaitu jaringan. Jaringan merupakan kumpulan dari sel yang membentuk struktur dasar fungsional. Contohnya pada sel hewan, seperti jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Seperti gambar di samping dapat dilihat contoh dari gambar jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot, dan juga jaringan saraf. Jaringan-jaringan pada hewan yang pertama yaitu jaringan embrional. Jaringan embrional adalah jaringan muda yang sel-selnya senantiasa membelah. Jaringan ini merupakan hasil pembelahan sel zigot. Yang kedua yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi atau menutup permukaan tubuh, organ tubuh, rongga tubuh, atau permukaan saluran tubuh hewan. Fungsi dari jaringan epitel antara lain yang pertama, sebagai pelindung atau proteksi. Epitel pada kulit dan rongga belut. Yang kedua, sebagai kelenjar atau menghasilkan getah. Yang ketiga, sebagai penerima rangsang atau reseptor. Dan yang keempat, sebagai jalur lalu lintas transportasi zat. Berdasarkan bentuk dan susunannya, jaringan epitel dibedakan menjadi yang pertama, epitel berlapis tunggal. Yang kedua, epitel pipih berlapis banyak. Yang ketiga, epitel kubus berlapis tunggal. Yang keempat, epitel kubus berlapis banyak. Yang kelima, epitel silindris berlapis tunggal. Yang keenam, epitel silindris berlapis banyak. Yang ketujuh, epitel silindris berlapis banyak semu atau epitel silindris bersilia. Dan yang terakhir, epitel transisional. Pada gambar di samping dapat dilihat gambar-gambar dari epitel. Nah, kali ini saya akan menjelaskan proses bagaimana transport membran terjadi. Namun, sebelum kita masuk ke proses transport membrannya, ada baiknya kita mengerti dulu apa itu transport membran. Nah, transport membran itu adalah proses keluar masuknya ion, molekul, dan senyawa melewati membran sel. Membran sel ini bersifat semi-permeable. Apa artinya? Nah, artinya itu adalah hanya molekul-molekul tertentu yang dapat masuk ke dalam sel. Membran sel ini terdiri dari dua lapisan lipid yang berbentuk fosfolipid dengan penghubung lemak yang disebut ekor hidrofobik. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa struktur dari membran sel yaitu kepala hidrofobik yang artinya memiliki daya tarik kepada air. Nah, sedangkan di sini ada ekor hidrofobik yang berarti menolak air. Lapisan antara dua fosfolipid ini disebut fosfolipid bilayer. Nah, selanjutnya itu ada di sini ada bagan-bagan macam-macam mekanisme transport. Yang pertama itu ada transport pasif. Transport pasif itu dibagi menjadi difusi dan difusi terfasilitasi. Yang kedua ada transport aktif. Transport aktif ini cenderung lebih banyak dibanding transport pasif. Ada transport aktif primer dan sekunder, lalu eksositosis, endositosis. Dan endositosis ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu fagositosis, pinositosis, dan endositosis dengan bantuan reseptor. Nah, yang pertama ini ada transport pasif. Nah, apa sih itu namanya transport pasif? Nah, transport pasif itu adalah mekanisme perpindahan molekul zat yang bersifat spontan dan tidak memakai energi. Ini berbeda dengan transport aktif yang nanti akan saya jelaskan. Nah, biasanya kalau di transport membran itu ada namanya perbedaan konsentrasi antara intraseluler dan ekstraseluler. Nah, intraseluler ini apa sih maksudnya sama ekstraseluler? Maksudnya itu adalah intraseluler itu lingkungan yang di dalam sel, sedangkan ekstraseluler adalah lingkungan di luar sel. Perbedaan konsentrasi antara
Kedua lingkungan ini disebut gradien konsentrasi. Transfer pasif juga terdiri dari difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Nah, difusi itu apa sih? Difusi itu adalah pergerakan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Molekul yang dapat berdifusi sederhana ialah molekul kecil yang nonpolar. Nah, proses difusi ini menuruni gradien konsentrasinya, sehingga hanya molekul kecil yang nonpolar saja yang dapat berdifusi. Difusi ini juga terjadi di membran sel atau di lipidnya langsung. Contoh, molekul yang dapat dengan mudah berdifusi ialah molekul oksigen, karbon dioksida, dan juga nitrogen. Nah, difusi terfasilitasi ini berbeda lagi. Difusi ini terfasilitasi ini adalah dengan bantuan protein khusus dalam prosesnya yang terletak di membran selnya. Proses ini terjadi karena sifat membran sel itu yaitu semi-permeable atau selektif membran yang membuat zat tertentu tidak dapat masuk dengan mudah dan harus melalui seperti pintu khusus untuk melewatinya. Nah, untuk molekul polar seperti ion sodium yang ingin masuk ke dalam sel ini dapat melewati protein kanal. Protein kanal ini bersifat selalu terbuka dan tidak fleksibel. Jadi zat yang tidak bisa masuk lewat membran bisa langsung masuk lewat protein kanal ini. Sedangkan molekul besar seperti glukosa itu harus melewati yang namanya protein carrier. Protein carrier ini bersifat terbuka, tetapi menyeleksi zat dengan cara berikatan dengan zat tersebut. Cara kerjanya ialah protein carrier tersebut membuka ke arah luar sel, lalu zat berikatan dengannya, kemudian zat masuk dengan pembukaan protein carrier ke arah dalam sel atau intraseluler. Nah, lanjut ke transport aktif. Transport aktif itu apa sih? Transport aktif itu adalah perpindahan molekul zat yang bersifat tidak spontan dan memerlukan energi, yaitu ATP. Ini tuh kebalikan dari transfer pasif. Transfer jenis ini terjadi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi atau melawan gradien konsentrasi. Maka dari itu, ia memerlukan energi untuk prosesnya. Sama halnya dengan difusi terfasilitasi, transfer aktif juga memerlukan protein pembawa atau protein carrier. Tapi karena hal tadi yaitu melawan gradien konsentrasi atau dari konsentrasi rendah ke tinggi, maka perlu energi. Transfer aktif primer itu dibagi menjadi transfer aktif primer dan sekunder. Nah, pertama itu ada transfer aktif primer yang dalam prosesnya menggunakan ion natrium dan kalium. Dan juga dalam proses ini disebut sebagai pompa natrium kalium secara umum. Nah, proses ini menggunakan 3 ion natrium dan di lingkungan intraseluler dan 2 ion kalium di lingkungan ekstraseluler. 3 ion natrium yang terletak di dalam sel kemudian terikat ke dalam protein carrier atau pompa natrium kalium. Selanjutnya, pengikatan natrium memicu ATP untuk terikat dengan pompa yang kemudian ATP terhidrolisis menjadi ADP dan meninggalkan satu glusfosfat di pompa tersebut. Kemudian protein carrier ini membuka ke arah ekstraseluler sel dan natrium dipompa keluar. Pada saat natrium dipompa keluar, lalu 2 ion kalium ini berikatan dengan protein carrier. Kemudian ion fosfat pun terlepaskan dan menyebabkan pompa kembali ke bentuk spola dan melepaskan kalium ke dalam sel. Nah, kalau transfer aktif sekunder itu perpindahan molekul yang energinya berasal dari perpindahan suatu molekul tertentu yang disebut juga transport. Contohnya ada di perpindahan ion natrium yang membawa ion glukosa. Transfer aktif sekunder ini disebabkan karena adanya transfer aktif primer. Nah, jadi ion natrium yang melawan gradien konsentrasinya ini secara tidak langsung membawa ion glukosa secara bersamaan ke dalam intraseluler sel. Di dalam kotransport dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu symport dan antiport. Nah, kalau symport itu apabila kedua jenis zat memiliki arah pergerakan yang sama, dan disebut antiport apabila arah gerakannya berlawanan. Selanjutnya yaitu endositosis. Endositosis merupakan transport zat dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Biasanya dilakukan untuk substansi yang padat dan besar. Contohnya ketika amoeba memangsa organisme uniseluler lainnya, atau ketika sel darah putih membinasakan bakteri penyebab penyakit. Endositosis terbagi menjadi fagosit, pinositosis,
endositosis dengan reseptor. Yang pertama yaitu fagositosis. Fagositosis adalah proses pengambilan partikel-partikel padat yang ukurannya agak besar, misalnya bakteri atau fragmen-fragmen sel yang rusak. Pada amuba, proses diawali dengan pembentukan pseudopodia dari selnya yang kemudian mengelilingi makannya. Setelah itu, membran plasma robek sementara untuk membentuk vakuola makanan. Selanjutnya, dinding vakuola bersatu dengan membran lisosom yang mengandung enzim hidrolitik sehingga makanannya dapat dicerna. Makanan yang tercerna diserap dalam sitoplasma sebagai ampas yang tidak berguna dikeluarkan dari sel dengan proses eksositosis. Yang kedua yaitu pinositosis. Pinositosis adalah proses pengambilan makanan yang berbentuk cair dari sekitarnya, yaitu partikel-partikel yang sangat kecil yang larut dalam cairan air. Membran plasma mengadakan inyeginasi, membentuk saluran panjang yang sempit dan pada ujungnya terbentuk vakuola. Vakuola tersebut lama-lama melepaskan diri sehingga isinya dapat diserap oleh sitoplasma. Air dan karbohidrat tidak mampu merangsang terjadinya pinositosis. Selanjutnya, yang ketiga yaitu eksitosis. Eksitosis merupakan kebalikan dari proses endositosis. Eksositosis merupakan proses pengeluaran zat ekskresi dari dalam sel keluar sel. Dalam proses eksositosis, membran suatu vesikel atau vakuola yang terdapat dalam sitoplasma mula-mula menempel pada membran plasma. Kemudian, membran plasma membuka untuk sementara sehingga isi vesikel atau vakuola tersebut dapat dikeluarkan dari dalam sel. Substansi yang dikeluarkan antara lain berupa sekresi, misalnya hormon atau partikel yang tidak tercerna. Dia video materi yang dapat kami paparkan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.